Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang yang sangat luar biasa ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berkaitan dengan Project Based Learning mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Perlu kita ketahui, laporan keuangan adalah suatu dokumen yang sangat penting bagi pemerintahan, karena berisi informasi tentang kondisi keuangan suatu daerah. Laporan keuangan pemerintahan, seperti laporan keuangan Kota Bandar Lampung tahun 2020, memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintahan mengelola keuangan daerahnya. Dengan demikian, analisis laporan keuangan pemerintahan sangat penting untuk mengetahui bagaimana pemerintahan mengelola keuangan dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya Epi Marinasari dan rekan saya Nimade Dewanti Cayani akan mempresentasikan hasil analisis laporan kinerja keuangan pemerintah, studi kasus pada laporan keuangan Kota Bandar Lampung tahun 2020. Next. Dengan poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, ada kinerja keuangan Kota Bandar Lampung tahun 2020 berdasarkan metode rasio antar pos laporan realisasi APBD. Yang kedua, kinerja keuangan Kota Bandar Lampung tahun 2020 berdasarkan metode rasio antar pos neraca. Maka langsung saja pada analisis yang pertama, yaitu kinerja keuangan berdasarkan metode rasio antar pos laporan realisasi APBD. Nah, di dalam metode rasio antar pos laporan realisasi APBD ini, ada 6 macam rasio. Yang pertama ada rasio belanja operasi terhadap total belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran ini lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin. Nah, hal ini kita gunakan untuk mengetahui apakah realisasi anggaran ini lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Lalu bagaimana kita mengetahui atau mencari rasio belanja operasi terhadap total belanja ini? Kita bisa mengetahui dengan cara membagi belanja operasi dengan total belanja. Lalu untuk interpretasinya, angka 1.337.336.502.635,48 rupiah ini berasal dari belanja operasi yang direalisasikan pada tahun 2020 dan dibagi dengan 2.197.497.164.300,98 rupiah ini berasal dari belanja dan transfer yang juga direalisasikan pada tahun 2020. Nah, angka ini menghasilkan rasio sebesar 86,36%. Hal tersebut bisa menunjukkan bahwa realisasi anggaran ini lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan untuk pembangunan fisik, yang mana peruntukan terbesar belanja operasi sebesar 13,64% ini digunakan untuk belanja pegawai. Yang kedua, ada rasio belanja operasi terhadap total belanja. Rasio ini mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50%, dapat kita simpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik, infrastruktur, yang ke arah pembangunan lebih baik. Kemudian, untuk interpretasinya, di next. Untuk belanja modalnya itu sebesar 263.722.501.666,50 rupiah. Ini berasal dari belanja modal yang direalisasikan pada tahun 2020. Kemudian untuk angka 2.197.497.164.301,98 rupiah ini berasal dari belanja dan transfer yang juga direalisasikan pada tahun 2020. Dari perhitungan rasio tersebut dapat kita lihat hasilnya sebesar 12,40%, yang mana hasil perhitungan ini kebalikan dari belanja modal tadi pada nomor 1, di mana rasio belanja operasi maksud saya. Kemudian untuk rasio belanja modal ini terhadap total belanja pemerintah Provinsi Lampung yang sebesar 12,40% ini
menunjukkan bahwa pembangunan fisik di Provinsi Lampung ini masih sangat perlu ditingkatkan untuk di masa-masa yang akan datang nantinya. Ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari karena apa? Sebagai konsekuensi dari belanja pegawai yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga ada rasio kemandirian. Rasio ini untuk mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan dan dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Jika semakin besar rasio yang dihasilkan, maka pemerintah daerah semakin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Jadi, bila hasil rasio yang kita dapatkan nanti semakin mendekati 100%, berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ini ditanggung oleh pemerintah daerah sendiri biayanya, bukan dari pemerintah pusat. Nah, bagaimana untuk mencari rasio kemandirian ini? Kita bisa melihat di layar itu rumusnya pendapatan asli daerah dibagi dengan total pendapatan. Untuk interpretasi pada laporan keuangan di Kota Bandar Lampung, itu rasio kemandirian 2020 untuk pendapatan asli daerah sendiri itu sebesar 537.542.438.100,13 rupiah. Itu berasal dari pendapatan daerah yang direalisasikan pada tahun 2020. Untuk pendapatan daerah itu sebesar 2.141.407.470.507,74 rupiah berasal dari total pendapatan daerah yang sudah direalisasikan pada tahun 2020. Kedua angka ini menghasilkan rasio kemandirian pada tahun 2020 sebesar 25,05%. Yang mana ini menunjukkan bahwa pendapatan yang bersumber dari PAD hanya mencapai 25,05% dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya itu 74,95% ini berasal dari sumber lain, seperti dana transfer dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil atau DBH. Nah, rasio kemandirian yang rendah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ini tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini dapat mengindikasikan kemandirian keuangan yang lebih tinggi dan kemampuan daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Yang keempat ada rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan ini mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan. Jika semakin kecil rasio yang dihasilkan, maka semakin baik kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan sendiri. Jadi, ketika rasio ini di atas 50%, berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusatnya juga semakin tinggi. Untuk interpretasinya di slide selanjutnya. Nah, untuk total dana perimbangan ini sebesar 1.325.383.923.526 rupiah. Ini didapatkan dari transfer pemerintahan pusat dana perimbangan yang direalisasikan pada tahun 2020. Kemudian, untuk total pendapatan itu sebesar 2.141.801.470.570,74 rupiah. Nah, ini menghasilkan rasio ketergantungan sebesar 61,53%, di mana dari hasil perhitungan rasio ini bisa kita lihat pada tahun 2020 yang bisa kita katakan jika semakin besar rasio yang dihasilkan, maka semakin kecil nilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sendiri. Oleh karena itu, dari hasil 61,53% ini bisa kita simpulkan tingkat ketergantungan di Provinsi Lampung tahun 2020 pada pemerintah pusat ini masih sangat tinggi karena rasionya berada di atas 50%. Kemudian dibandingkan realisasi tahun 2019, maka realisasi dana perimbangan untuk tahun 2020 ini mengalami penurunan sebesar 80.299.278.729 rupiah atau sebesar 5,73% dibandingkan realisasi di tahun 2019. Untuk analisis rasio selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai debt service ratio atau DSR. Di mana rasio DSR ini dimaksudkan dalam perhitungan mengenai pembayaran utang dan bunga serta biaya pinjaman lainnya yang dibayarkan dalam 1 tahun. Maka dari itu, rasio DSR yang konservatif itu dapat diartikan baik. Adapun rumus dari DSR ini yaitu total realisasi pembayaran pokok dan bunga pinjaman dibagi dengan total pendapatan. Nah, bisa dilihat di sini untuk laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung untuk total pendapatan daerahnya dilihat dari realisasi tahun 2020 sebesar 2.145.801.470.570 rupiah dan untuk
bunga utang atau pinjamannya itu sebesar 3.391.039.104 rupiah. Dan untuk pokok utangnya sebesar 14.755.859.375 rupiah. Di mana berdasarkan angka tersebut jika dimasukkan ke dalam perhitungan DSR itu mendapatkan hasil sebesar 0,85% yang artinya itu menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam Kota Bandar Lampung, itu menunjukkan keadaan yang baik, tidak mengalami kesulitan dalam hal membayar utang pokok dan bunga pinjaman, karena pendapatan yang dihasilkan jauh lebih besar dan dapat menutupi jumlah utang pokok dan bunga tersebut. Sebab jika angka rasio yang dihasilkan makin besar, maka semakin tidak baik kondisi keuangan daerah atau semakin berat beban anggaran pendapatan belanja daerahnya. Lalu ada debt service coverage ratio. Ini mengukur dari sisi kemampuan pendapatan daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman. Nah, diketahui untuk memperoleh pinjaman jangka menengah ataupun jangka panjang. Adapun rumus dari DSCR ini itu PAD ditambah bagian daerah ditambah DAU dikurang belanja wajib dikurang 2,5 dibagi dengan pendapatan ditambah belanja langsung. Nah, dalam LKPD Kota Bandar Lampung tahun 2020 untuk DSCR-nya ini didapatkan sebesar 1.698,46%, di mana menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam Kota Bandar Lampung, itu belum memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh pinjaman jangka panjang atau menengah karena berada di angka 1.698,46%, sedangkan persyaratan minimalnya adalah 25% yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Pasal 12 tentang pinjaman daerah. Selanjutnya ada analisis kinerja keuangan berdasarkan metode rasio antar pos neraca. Nah, yang pertama ini ada quick ratio. Nah, quick ratio ini bertujuan menilai kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Adapun rumus dari quick ratio yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi utang jangka pendek. Nah, bisa dilihat di sini berdasarkan LKPD Kota Bandar Lampung tahun 2020, total aset lancarnya per 31 Desember tahun 2020 itu sebesar 278.115.815.843 dan untuk persediaannya sebesar 69.553.368.010 rupiah dan untuk kewajiban jangka pendeknya sebesar 859.461.879.960. Nah, dari angka tersebut ketika dimasukkan ke dalam perhitungan quick ratio itu mendapatkan sebesar 24,27%, sehingga dapat dikatakan pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kemampuan kurang baik dalam menjamin pembayaran kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Kemudian yang kedua ada debt ratio, di mana debt ratio ini bertujuan untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur atau donatur atau pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Nah, untuk rumusnya sendiri, debt ratio itu total kewajiban dibagi dengan total aset. Oke, bisa dilihat berdasarkan LKPD Kota Bandar Lampung tahun 2020, untuk total aset per 31 Desember 2020 itu sejumlah 5.419.476.591.036 rupiah. Lalu untuk total kewajibannya itu sebesar 903.729.458.085 rupiah. Nah, ketika melakukan perhitungan debt ratio dengan angka tersebut itu didapatkan hasil sebesar 16,68%, yang artinya itu memiliki tingkat rasio yang cukup baik. Dalam hal pembiayaan pembangunannya, sebagian besar itu sudah dapat ditanggung dengan kemampuan pemerintah Kota Bandar Lampung secara sendiri ataupun mandiri. Kemudian yang ketiga ada rasio ekuitas terhadap total aset, di mana rasio ini bertujuan untuk mengukur persentase jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
Adapun rumus dari rasio ekuitas terhadap total aset yaitu total ekuitas dibagi dengan total aset. Nah, bisa dilihat dari LKPD Kota Bandar Lampung tahun 2020 untuk total aset per 31 Desember 2020 itu sebesar 5.476.591.591.036 rupiah. Dan untuk total ekuitasnya sebesar 4.515.747.132.951. Nah, angka tersebut ketika dimasukkan dalam perhitungan rasio ekuitas terhadap total aset 2020 itu sebesar 83,32%. Artinya kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Bandar Lampung ini memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk membiayai operasinya dan berinvestasi dalam proyek-proyek pembangunan di dalam daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, kiranya demikian presentasi dari kelompok 1. Saya Pimarina Sari dan rekan saya Dimada Dewanti Cahyani. Memohon maaf jika ada kekurangan informasi yang disajikan. Semoga presentasi kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.